Baiklah, perkenalkan nama saya Lesti Ramadhani dengan NIM 1915401106 dari kelas reguler 3 tingkat 2. Saya di sini akan melakukan memerhatikan sonde pada bayi bersama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dina Fani Meriska dari reguler 3 tingkat 2 dengan NIM 1915401104. Nama saya Febi Setiawati dengan NIM 1915401105. Persiapan alat-alat yang digunakan yaitu kasa steril, kemudian vaselin atau jelly, kemudian bak instrumen yang berisi gunting, handscoon, selang NGT, spat 5 cc, plester, kemudian mangkok yang berisi air untuk mengecek apakah selang NGT masuk ke dalam lambung atau tidak. Kemudian bengkok, kemudian kain penyangga kepala bayi, kemudian handuk berlapisan perlak, kemudian larutan klorin, kemudian stetoskop. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu dan maka di bawah air yang mengalir. Menggunakan sabun. Setelah itu kita keringkan di bawah pengering atau menggunakan tisu dan handuk. Kemudian kita letakkan kain untuk menyangga bahu bayi. Maaf ya adik, agar dalam posisi semi flower. Setelah itu kita buka baju atau bedong bagian atas. Kemudian kita beri perlak yang berlapis handuk di bawah kepala bayi. Selanjutnya kita persiapkan plester. Kita potong beberapa plester menjadi beberapa bagian agar mempermudah pekerjaan nanti. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya kita ukur selang dari pangkal hidung hingga ke telinga bagian atas. Kemudian kita beri tanda. Setelah itu kita ukur lagi dari hidung hingga prosthesis postdeus. Kemudian kita berikan tanda menggunakan plester. Selanjutnya, kita pastikan selang NGT masih tertutup. Kemudian, kita ambil kasa dan kita olesi vaselin. Setelah itu, kita lumuri ujung selang NGT menggunakan vaselin atau gel. Setelah terlumuri, Selanjutnya kita masukkan selang NGT melalui hidung bayi secara perlahan. Tahan ya dek. Masukkan selang NGT hingga batas yang telah ditentukan. Lalu plester. Maaf ya dek. Selanjutnya, kita cek apakah selang NGT masuk ke lambung atau ke paru-paru dengan cara memasukkan selang NGT ke dalam mangkuk yang berisi air. Cek apakah ada gelembung atau tidak. Jika ada gelembung, artinya selang NGT masuk ke paru-paru.
Namun jika tidak ada gelembung, berarti selang NGT masuk ke lambung. Kemudian, cara lain untuk mengecek apakah saluran NGT sudah masuk ke lambung atau ke paru-paru, kita bisa menggunakan SPED yang masih dalam kondisi steril tentunya. Kemudian, kita respirasi SPED 5 cc. Setelah itu, kita masukkan pada ujung selang NGT. Setelah itu, kita dengarkan lambung bayi menggunakan stetoskop. Kemudian, kita respirasi SPED dengan cepat. Jika terdengar suara desiran, berarti selang sudah masuk ke dalam lambung. Kemudian, setelah itu, kita respirasi kembali sesuai udara yang kita masukkan tadi. Kemudian kita buang. Kemudian lakukan expirasi kembali hingga cairan pada lambung masuk ke dalam selang maupun SPED. Setelah itu kita tutup kembali. Kemudian kita ambil SPED 25 cc dan kita lepas. SPED ini digunakan untuk mengisi minuman ataupun obat pada bayi. Kemudian selanjutnya kita klem ujung selang NGT. Kemudian kita masukkan SPED 25 cc untuk diberikan makanan. Setelah itu kita masukkan minuman ataupun obat pada SPED agar bisa dialirkan melalui selang NGT ke lambung bayi. Kemudian jika bayi tersedak, kita bisa turunkan SPED maupun selang. Namun jika bayi sudah tidak tersedak lagi, kita bisa tinggikan selang maupun SPED-nya. Setelah selesai memberikan makanan ataupun obat, kita klem kembali ujung selang. Setelah itu kita lepaskan SPED dan kita tutup kembali ujung selang NGT. Setelah itu kita rapikan kembali bayi. Langkah yang selanjutnya adalah kita membereskan alat dan kita merendam peralatan yang sudah tidak terpakai lagi di larutan klorin 0,5%. Kemudian kita melepas handscoon dan kita rendam di larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita cuci tangan kembali di bawah air yang mengalir dan kita